Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun adik-adik mahasiswa semester 4 Pokjar seperti banyak. Pertama dan utama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala nikmat kesehatan, kesempatan pada pagi yang mulia ini kita hadir dalam rangka pertemuan pertama mata kuliah pembelajaran PKN SD di Pokja Sri Banyak. Izinkan saya mengenalkan diri. Pertama, nama saya adalah Dr. Andes Suhardianto MBD, selaku pengampu mata kuliah PKN di SD. Jadi tutor sejak tahun 1999 sampai dan sekarang. Maka banyak adik-adik yang sudah kenal saya akan menyampaikan mata kuliah pembelajaran PKN. Harapan saya kepada adik sekalian untuk manfaatkan daripada fasilitas yang disediakan oleh UT, bahwa adik-adik mahasiswa diberikan buku, modul untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dipelajari, kemudian untuk dipahami, dikerjakan latihan tugas, sehingga mempercepat penyelesaian adik saya semua mata kuliah di S1 PGSD. Perlu kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam program ini adalah adik punya tugas untuk mempelajari, mengikuti perkuliahan selama 8 kali pertemuan. Nah, di antara 8 kali pertemuan itu ada beberapa pertemuan yang adik-adik harus pahami. Pertemuan ketiga itu diadakan tugas kuis untuk dikerjakan, kemudian dikirim melalui isi layar. Kemudian pertemuan ke-5 ada tugas kuis yang kedua, tidak dikerjakan dengan baik, ditulis tangan dan jangan sampai ada fotokopi paste. Kerjakan dengan baik sesuai batas kemampuannya. Jangan meniru, mencontoh kepada mahasiswa lain. Kemudian yang berikutnya pertemuan ke-7 adalah kuis yang terakhir, kuis ketiga, hendaknya ada kerjakan. Semua pekerjaan kuis 1 sampai dan ketiga adalah dikerjakan dengan ditulis tangan. Kemudian hasilnya dikirim melalui isi layar. Kemudian yang harus diikuti selama perkuliahan ada sekalian hadir tepat waktu, mengisi daftar hadir di isi layar yang telah disiapkan, kemudian aktif mengikuti perkuliahan, aktif dalam mengikuti diskusi, memberi tambahkan dan saran agar pelaksanaan proses pembelajaran untuk materi yang disampaikan berjalan dengan baik. Kemudian mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok dikerjakan dengan baik. Kemudian selama kegiatan perkuliahan, adik hendaknya mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti kami selaku tutor akan memberikan absen pertama, kemudian absen terakhir. Dan hendaknya dalam proses diskusi aktif ikut serta memberikan pendapat, saran untuk pemahaman materi yang diberikan. Karena angka partisipasi adalah sangat penting untuk menambah nilai, untuk meningkatkan nilai kita supaya lebih baik. Ada sekali yang saya banggakan, untuk mata kuliah pertama, ruang lingkup daripada pembelajaran PKN, itu ada 12 modul yang adik harus kuasai, didiskusikan melalui kelompok, kelompok dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian ruang lingkup dari mata kuliah PKN SD itu adalah hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan PKN di SD, karakter PKN sebagai pendidikan nilai moral, kemudian ketertarikan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Semua itu akan dibahas dalam modul ini, modul 1 sampai dengan modul 12. Nah, kemudian yang berikutnya, konsep serta prinsip
kepribadian nasional, semangat kebangsaan dan cita-cita cinta tanah air dan bela negara. Materi berikutnya konsep HAM dan Undang-Undang 45, bagaimana penerapan di negara kita. Kita sebagai guru hendaknya menguasai materi HAM dalam rangka mewujudkan dari Undang-Undang 45 dan Pancasila. Kemudian yang berikutnya konsep penegakan hukum. Bagaimana hukum di Indonesia ditegakkan? Nah, ini kita sama-sama bahas, kita diskusikan. Kemudian yang berikutnya bagaimana konsep praktek demokrasi, serta pendidikan demokrasi di negara kita yang dimulai dari sejak dini, yaitu anak-anak SD sudah diberikan bagaimana cara berdemokrasi. Kemudian yang berikutnya hubungan konsep dan nilai moral, norma, dan tuntutan perilaku warga. Kita sebagai guru hendaknya mampu memberikan arahan, memberikan penilaian, memberikan contoh moral, serta memberikan penjelasan tentang norma-norma perilaku warga negara. Kemudian yang berikutnya adalah model pembelajaran PKN di kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Kemudian yang materi berikutnya bagaimana menerapkan model pembelajaran PKN SD, ya, SD dengan basis portfolio kelas 4, 5, dan 6. Yang berikutnya adalah yang terakhir karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu dan berbhinneka tunggal ika. Nah, itulah ruang lingkup yang akan dibahas dari pertemuan pertama sampai